Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Sabrina dengan NPM 2019 14500 Saat ini saya akan menjelaskan tentang materi ekonomi pembangunan. Saya akan membagikan materinya. Tunggu sebentar. Ya, saya akan membahas tentang ekonomi pembangunan. Yang pertama itu masalah pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang. Nah, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha untuk mengembangkan ekonomi dengan meningkatkan infrastruktur, perusahaan, pendidikan, dan teknologi. Implikasi yang diharapkan dari adanya pembangunan ekonomi ialah adanya kesempatan kerja yang bertambah, pendapatan juga bisa semakin meningkat, dan kemakmuran masyarakatnya pun semakin tinggi. Selanjutnya adalah ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan adalah bidang studi ilmu ekonomi yang mempelajari masalah ekonomi di negara sedang berkembang dan kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Nah, masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang itu biasanya adalah masih rendahnya tingkat perekonomian masyarakat. Nah, cara untuk mengatasi dengan mempercepat pembangunan ekonomi dan perlunya pemberian perhatian dari pejabat dari badan pemerintah daerah, perhatian juga dari negara maju, dan perhatian juga dari para ahli di berbagai bidang ilmu dan badan internasional. Nah, jadi sebelum Perang Dunia Kedua, pembangunan ekonomi di negara berkembang rendah itu karena perhatiannya terbatas, karena masih banyaknya penjajah yang meluas, memikirkan bagaimana bisa memerdekakan biar kita bebas dari penjajah. Yang kedua, kurangnya perhatian pemimpin masyarakat yang dijajah, membahas persoalan ekonomi. Yang ketiga, kurangnya perhatian kalangan cendekiawan, ahli ekonomi, sosial, dan lain-lain karena banyaknya pengangguran dan depresi ekonomi. Uh, Pada saat itu penjajah tujuannya menjajah negara yang sedang berkembang itu adalah untuk mengeksploitasi kekayaan daerah yang dijajah. Daerah jajahan penyedia bahan mentah untuk di industri negara penjajah dan daerah tempat pelemparan barang industri di negara penjajah. Menurut John Maynard Keynes, ahli ekonomi, dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money, di situ membahas tentang faktor yang menyebabkan pengangguran, terus yang kedua itu membahas tentang kebijakan pemerintah untuk mengatasinya, yang ketiga bukunya itu landasan lahir teori ekonomi makro atau teori teori ekonomi makro atau makroekonomi. Nah, keinginan negara berkembang itu adalah dengan cara mengatasi keterbelakangan, mewujudkan pembangunan ekonomi, dan menghambat perkembangan komunisme. Yang ketiga, meningkatkan hubungan ekonomi, misal negara berkembang dengan negara jajahannya. Yang keempat itu berkembangnya keinginan membantu negara berkembang oleh negara maju. Usaha negara maju untuk membantu negara yang sedang berkembang. Yang pertama itu adalah mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan, dan kurang modal. Bantuan kepada negara berkembang berupa grant atau bantuan yang diberikan tidak perlu dikembalikan lagi. Bantuan dapat berupa dana, teknik, tenaga ahli, penelitian, bahan makanan, bahan infrastruktur, pinjaman dengan bunga rendah, dan pinjaman dengan jangka waktu pembayaran yang lama. Nah, selanjutnya dalam masalah pembangunan ekonomi setelah Perang Dunia Kedua itu adanya pergantian pembangunan ekonomi yang semakin meningkat, bantuan negara maju dan organisasi internasional berupa modal dan teknik. Tujuannya itu untuk mempercepat pembangunan ekonomi negara berkembang. Nah, selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi, menggambarkan perkembangan perekonomian dalam suatu tahun tertentu bila dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi ditambahnya dengan perubahan. Nah, pembangunan ekonomi itu ada pertumbuhan ekonomi diukur dari kenaikan produk barang dan jasa dan segala aspek ekonomi lainnya seperti pendidikan, teknologi, kesehatan, peningkatan infrastruktur, dan pendapatan. Selanjutnya adalah pembangunan ekonomi.
Proses yang menyebabkan pendapatan per kapita suatu negara meningkat secara berketerusan dalam jangka panjang. Nah, dalam peningkatan pendapatan per kapita itu menunjukkan tingkat kelajuan atau kecepatan pembangunan membandingkan tingkat kemakmuran yang dicapai berbagai negara. Nah, masalah negara yang sedang berkembang itu ada juga kekurangan modal, kurangnya tenaga ahli, tenaga usahawannya yang kurang cakap. Terus jika bantuan modal dan tenaga ahli diberikan oleh negara maju, maka dapat memperlancar pembangunan. Negara maju bercorak industri dan negara berkembang itu biasanya bercorak pertanian. Jalan yang cepat untuk maju adalah melakukan industrialisasi. Contoh negaranya adalah Rusia. Dari negara pertanian berubah segala sektor menjadi industrialisasi. Sekarang juga negara Rusia menjadi negara yang terpecah-pecah. Selanjutnya, pembangunan ekonomi dipercepat apabila kegiatan industri dikembangkan, tersedianya tenaga ahli, para pengusaha yang melaksanakan proyek-proyek industri, prasarana dikembangkan dengan cepat, dan tersedianya pasar. Selanjutnya yaitu teori ekonomi konvensional. Nah, teori ekonomi konvensional adalah semua teori ekonomi yang berhubungan di luar teori ekonomi pembangunan. Yang menjadi landasan berkembangnya teori ekonomi konvensional adalah teori mikroekonomi dan teori makroekonomi. Untuk memahami relevansi antara teori ekonomi konvensional dalam menganalisis persoalan pembangunan ekonomi adalah dengan menilai relevansi kedua teori tersebut. Selanjutnya ada permintaan agregat. Permintaan individu menyeluruh atau gabungan permintaan individu, permintaan individu yang berbeda-beda, permintaan individu tersebut misalnya persediaan barang, harga, mutu, dan barang. Nah, di sini ada perbedaan pembangunan ekonomi dan ekonomi pembangunan. Nah, kalau untuk pembangunan ekonomi ialah serangkaian usaha dalam perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi, dan teknologi yang semakin meningkat. Nah, implikasi yang diharapkan dari adanya pembangunan ekonomi adalah kesempatan kerja bertambah, tingkat pendapatan meningkat, dan kemakmuran masyarakat yang semakin tinggi. Selanjutnya, kalau ekonomi pembangunan itu adalah suatu bidang dalam ilmu ekonomi yang mempelajari masalah-masalah ekonomi di negara berkembang dan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Negara berkembang, biasanya taraf pembangunan dan kemakmuran masih rendah. Pengamat ekonomi Barat pada tahun 1950 sebagai negara berkembang, taraf hidupnya masih di bawah negara maju. Pada saat negara maju mulai berkembang pembangunan ekonominya pada abad ke-19. Nah, di sini ada pembangunan ekonomi sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua. Kurangnya perhatian pembangunan ekonomi sebelum Perang Dunia Kedua itu faktor yang mempengaruhinya. Penjajah masih berlangsung secara meluas, kurang usaha pemimpin masyarakat berkaitan persoalan ekonomi karena tujuan utama untuk merdeka mengusir penjajah secepat mungkin. Yang ketiga, kurangnya perhatian di kalangan cendekiawan, seperti ahli ekonomi, ahli politik, ahli sosial, dan lain-lain. Dan biasanya lebih mengutamakan menganalisis pengangguran dan depresi. Nah, selanjutnya ini ada pembangunan ekonomi setelah Perang Dunia Kedua. Nah, keinginan negara berkembang mengatasi masalah keterbelakangan itu semakin maju. Terus dengan memajukan pembangunan ekonomi dan menghambat perkembangan komunisme. Yang ketiga, meningkatkan hubungan ekonomi negara maju dan negara berkembang. Keinginan negara maju membantu negara berkembang. Nah, keinginan negara berkembang untuk mengatasi keterbelakangan itu, yaitu keinginan masyarakat meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. Selanjutnya, mengejar ketertinggalan, menciptakan kesempatan kerja, mengatasi pengangguran, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya itu, ada usaha meningkatkan hubungan ekonomi. Bantuan negara maju terhadap negara berkembang, usaha pembangunan ekonomi, yaitu dengan mempererat hubungan ekonomi negara maju dan negara berkembang, seperti hubungan negara penjajah dengan bekas jajahannya. Posisi istimewa negara bekas jajahannya masih dapat mengembangkan pasar untuk hasil industri, masih dapat mempertahankan perusahaannya bekas jajahannya. Pada tahun 1980-an, persaingan pasar internasional semakin berkembang, terutama dari Asia Timur, seperti negara Jepang, Korea, Hong Kong, Taiwan, dan Cina. Selanjutnya, usaha negara maju membantu negara berkembang mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan, kekurangan modal, dan lain-lain.
Usaha negara maju memberikan bantuan dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara berkembang berupa pinjaman atau bantuan berupa grant. Pemberian bantuan yang diberikan tidak perlu dikembalikan, berupa bantuan uang, tenaga ahli, bantuan penelitian, bantuan material seperti bahan makanan dan infrastruktur. Selanjutnya, adanya pinjaman oleh negara maju dan badan internasional kepada negara berkembang dengan syarat yang relatif ringan, membiayai proyek pembangunan, sifat pinjaman dengan bunga rendah, tenggang waktu pengembalian pinjaman dengan waktu yang lama, masa membayar kembali cukup lama 20 sampai 30 tahun. Selanjutnya, implikasi perhatian yang semakin meningkat terhadap negara berkembang. Perhatian terhadap negara berkembang hingga saat ini menjadi dalam hubungan kerjasama internasional yang dipikirkan oleh pemimpin, ahli ekonomi, negara maju, dan badan internasional. Institusi internasional didirikan untuk memberikan bantuan dan mempercepat perkembangan perekonomian negara berkembang. Bantuan modal, teknik diberikan agar negara berkembang lebih banyak membangun sumber daya alam untuk membangun ekonomi. Negara berkembang yang sekarang menjadi negara maju adalah Singapura, Taiwan, China, dan Korea. Perkembangan ekonomi dunia dan jurang pembangunan. Pembangunan ekonomi dunia dimulai pada abad ke-19. Sejak tahun 1820, negara di Eropa seperti negara Amerika, Australia, dan New Zealand mengalami pertumbuhan ekonomi yang meningkat melebihi pertambahan penduduk. Pendapatan per kapita tergolong negara maju. Kebanyakan negara di Asia dan Afrika mulai tahun 1820 sampai dengan Perang Dunia Kedua merupakan daerah terjajah. Perkembangan ekonomi hampir tidak ada. Pada saat ini, jurang pembangunan negara maju dan negara berkembang makin lebar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor yang menentukan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan per kapita masyarakat meningkat. Adanya faktor non-ekonomi seperti adat istiadat, keadaan iklim, alam sekitar. Yang ketiga itu adanya komposisi umur penduduk. Selanjutnya adanya distribusi pendapatan masyarakat, pola pengeluaran masyarakat, komposisi pendapatan nasional, dan perubahan dalam keadaan pengangguran. Selanjutnya saya akan membahas tentang ekonomi mikro. Nah, ekonomi mikro ini ada kaitannya dengan perusahaan mislaba dan rugi, cara meningkatkan produksi, melakukan efisiensi dan bekerja, melakukan keseimbangan, pendapatan dan pengeluaran. Efisiensi tidak dapat dipisahkan dari keseimbangan. Tidak ada keseimbangan tanpa efisiensi. Nah, teori keseimbangan adalah teori klasik tidak ada keseimbangan tanpa efisiensi. Jadi, untuk mencapai keseimbangan harus adanya efisiensi. Pendapatan dipengaruhi oleh modal, keahlian, teknologi, dan entrepreneur. Selanjutnya adalah ekonomi mikro. Nah, ekonomi mikro mempelajari rumah tangga, perusahaan, penetapan harga. Dan kaitannya dengan perusahaan mislaba dan rugi, cara meningkatkan produksi, melakukan efisiensi dalam bekerja, melakukan keseimbangan, yaitu dengan pendapatan dan pengeluaran harus seimbang, terus ada efisiensi, tidak dapat dipisahkan dari keseimbangan, tidak ada keseimbangan tanpa adanya efisiensi. Teori keseimbangan adalah teori klasik, tidak adanya keseimbangan tanpa efisiensi, jadi untuk mencapai keseimbangan harus adanya efisiensi. Nah, di sini lagi ada perbedaan pembangunan ekonomi dan ekonomi pembangunan. Nah, kalau pembangunan ekonomi sendiri adalah serangkaian usaha dalam perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan banyak dan berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Nah, implikasi yang diharapkannya itu kesempatan kerjanya bertambah, tingkat pendapatannya meningkat, dan kemakmuran masyarakatnya semakin tinggi. Di sini juga ada hukum permintaan dan penawaran. Istilah permintaan sendiri yaitu adalah barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen. Nah, hukum permintaan yaitu jika harga naik, permintaan akan barang atau jasa menurun. Sebaliknya, jika harga menurun, permintaan harga atau barang jasa menaik. Hukum penawaran adalah makin banyak barang yang ditawarkan, harga makin murah. Yang diharapkan perusahaan agar tidak rugi, maka harus adanya keseimbangan antara permintaan dengan penawaran. Faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama itu ada selera, yang kedua itu ada pendapatan, lalunya harga, dan jumlah penduduk. Jenis-jenis permintaan dikaitkan dengan daya beli yang melakukan permintaan. Nah, kalau selanjutnya itu ada penawaran. Penawaran sendiri adalah sejumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar.
Hukum penawaran itu apabila harga naik, jumlah yang ditawarkan meningkat. Jika harga turun, barang yang ditawarkan menurun. Faktor yang mempengaruhi penawaran itu adalah biaya produksi, teknologi, keuntungan, dan biaya modal. Kurva permintaan dan penawaran. Kurva permintaan menunjukkan hubungan barang dengan jumlah barang yang diminta. Kurva penawaran selalu bersifat positif. Selanjutnya itu adalah ekonomi makro, masalah pertumbuhan ekonomi nasional, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, masalah pengangguran, masalah kenaikan harga atau inflasi, masalah neraca perdagangan dan pembayaran. Nah, di sini saya menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Cara pengukuran dari tahun sekarang dibandingkan tahun sebelumnya, masalah pengangguran itu adalah angkatan bekerja tapi tidak memperoleh lapangan pekerjaan. Masalah kenaikan harga itu inflasi adalah proses kenaikan harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Liputan analisis ekonomi makro. Yang pertama itu ada analisis jangka pendek. Nah, di sini ada analisis keseimbangan pendapatan nasional, pembelanjaan agregat. Yang pertama itu 2 sektor, individu dan perusahaan. Kalau 3 sektor itu perusahaan, perbankan, dan individu. Yang ketiga itu 4 sektor, peranan uang, hukum, hasil lebih yang semakin berkurang, pasaran, dan tenaga kerja. Yang B itu ada masalah ekonomi dihadapi, yang C itu kebijakan pemerintah. Tujuan akhir analisis ekonomi makro jangka pendek adalah untuk mencapai kesempatan kerja penuh. Yang kedua, analisis jangka panjang. Adanya perbedaan tingkat kemakmuran, faktor yang menentukan pertumbuhan teori pertumbuhan, hambatan-hambatan pembangunan. Kebijakan pemerintah diversifikasi, misalnya menguatkan fondasi ekonomi, memberikan kemudahan investor melakukan regulasi, kestabilan politik, keamanan, dan kepastian hukum. Selanjutnya adalah meningkatkan tabungan, meningkatkan investasi, mengembangkan infrastruktur, mengembangkan institusi pembangunan, dan meningkatkan pendidikan. Selanjutnya itu tujuan analisis jangka panjang, yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. Nah, ruang lingkup analisis makroekonomi itu ada hal-hal yang dianalisis dalam teori mikroekonomi dan makroekonomi. Masalah yang dihadapi perekonomian itu masalah pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, masalah pengangguran, masalah inflasi, masalah neraca perdagangan, dan neraca pembayaran. Selanjutnya adalah alat pengamat atau indikator dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama itu pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja, kesempatan kerja dan pengangguran, indeks harga dan inflasi, kedudukan neraca perdagangan, neraca pembayaran, dan kurs valuta asing. Selanjutnya itu adalah analisis ekonomi mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi dianalisis dari kegiatan perekonomian, misalnya kegiatan seorang konsumen atau suatu perusahaan dalam suatu pasar. Mikroekonomi lebih menitikberatkan kepada analisis masalah mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya atau research, mempercayai kepuasan maksimum. Yang kedua itu analisis makroekonomi adalah tindakan konsumen secara keseluruhan, misalnya kegiatan keseluruhan pengusaha, perubahan kegiatan ekonomi, analisis makroekonomi, menerangkan tentang bagaimana permintaan dan penawaran menentukan kegiatan perekonomian. Masalah yang dihadapi dalam setiap perekonomian, peran kebijakan, dan campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah perekonomian. Isu utama dalam mikroekonomi, faktor produksi dan sumber yang dimiliki masyarakat terbatas, sedangkan kebutuhan masyarakat tidak terbatas. Masyarakat harus membuat pilihan-pilihan. Pilihan tersebut antara lain pilihan dalam membuat kegiatan produksi barang dan jasa, terus pilihan dalam berkegiatan menggunakan barang dan jasa. Atas dasar ini, maka dapat dianalisis apakah jenis barang dan jasa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan, untuk apa barang dan jasa tersebut diproduksi. Menentukan barang dan jasa yang diproduksi. Pertama itu pilihan konsumen atau pembeli, interaksi penjual dan pembeli dan penjual, sesuai teori permintaan dan penawaran, adanya perilaku konsumen, sifat konsumen dalam memilih barang yang dibeli. Menentukan cara memproduksi yang paling efisien, yaitu dengan cara teori produksi, fungsi produksi, biaya produksi, struktur pasar dalam menentukan harga di jumlah produksi di berbagai pasar.
Isu yang diliputi teori mikroekonomi, tingkat kegiatan ekonomi suatu negara di periode tertentu, mengapa setiap negara menghadapi masalah pengangguran yang ada kalanya semakin lama semakin buruk keadaannya, masalah kenaikan harga yang seringkali diikuti, masalah pengangguran, mengapa berbagai perekonomian tidak mengalami pertumbuhan yang sama. Mengapa kegiatan perekonomian tidak mengalami perkembangan yang stabil? Ada kalanya cepat dan ada kalanya lambat atau mundur. Selanjutnya yaitu pola analisis mikroekonomi. Teori mikroekonomi yaitu yang pertama ada teori harga, teori produksi, dan teori distribusi. Teori harga menjelaskan permintaan dan penawaran dalam pasar, interaksi penawaran dan permintaan dalam menentukan jumlah barang dan jasa. Teori harga, permintaan masyarakat bertambah apabila harga turun dan sebaliknya permintaan kecil apabila harga naik. Analisis lain dari mikroekonomi itu bentuk pasar dalam masyarakat, proses produksi, faktor yang menentukan proses produksi, faktor yang menentukan tingkat produksi yang menguntungkan dalam perusahaan, distribusi pendapatan di antaranya berbagai faktor produksi. Analisis mikroekonomi. Pelaku dalam ekonomi bertindak secara rasional dan ekonomis. Yang pertama itu sebagai pembeli, masyarakat membeli barang sebanyak-banyaknya dengan sejumlah uang tertentu. Yang kedua itu, pemilik faktor-faktor produksi berusaha memperoleh pendapatan yang paling maksimal dari tenaga dan keahlian yang ditawarkan. Sebagai penjual, berusaha memproduksi barang pada tingkat di mana jumlah barang produksi memberikan keuntungan yang maksimal. Sebagai pembeli faktor produksi, pengusaha menggunakan faktor produksi secara efisien dan optimal dan keuntungan yang maksimal. Selanjutnya itu ada analisis mikroekonomi. Setiap pelaku ekonomi memperhatikan peristiwa yang terjadi di pasar, mempunyai mobilitas yang sangat tinggi sehingga mudah menyesuaikan dengan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka penjual atau produsen, pembeli dan pelaku kegiatan ekonomi lainnya dari waktu-waktu akan memperoleh hasil yang optimal dari usaha mereka dan mengakibatkan perekonomian mencapai efisiensi yang tinggi dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal. Nah, selanjutnya itu ada analisis mikroekonomi. Menurut para ahli, ekonomi yang menciptakan dasar-dasar teori ekonomi apabila pemerintah tidak ikut campur tangan dalam kegiatan perekonomian, yang berarti sistem mekanisme pasar sajalah yang mengaturnya. Maka, perekonomian akan berkembang secara optimal dan selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Mekanisme pasar akan menciptakan tingkat laju pembangunan yang maksimal. Teori mikroekonomi di atas dipatahkan oleh teori mikroekonomi. Teori mikroekonomi dalam masalah pengangguran, yang pertama teori ekonomi klasik. Sistem mekanisme pasar yang tidak dicampur pemerintah akan dapat menciptakan kegiatan ekonomi yang efisien dan menjamin terciptanya kesempatan kerja yang penuh dari masa ke masa. Terjadinya Perang Dunia I, negara Eropa menghadapi masalah politik, ekonomi, dan ketidakstabilan perekonomian. Timbulnya pengangguran, sehingga orang ragu dengan teori ekonomi klasik, maka timbul usaha-usaha untuk mengembangkan teori ekonomi yang mencerminkan corak kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Hal ini merupakan permulaan perkembangan analisis makroekonomi yang dasarnya dikembangkan oleh Keynes. Teori mikroekonomi dan masalah pengangguran. Ruang lingkup mikroekonomi berbeda dengan makroekonomi. Dalam teori makroekonomi dianggap mekanisme pasar tidak selalu memberikan efisiensi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah selalu ikut campur tangan dalam perekonomian. Campur tangan diperlukan untuk menjamin agar tingkat kesempatan kerja penuh dan kestabilan ekonomi dapat selalu tercipta. Campur tangan tersebut dijalankan dengan melaksanakan kebijakan fiskal dan moneter, dilaksanakan dengan tujuan agar keadaan ekonomi yang stabil dan tingkat pengangguran yang rendah dapat diciptakan. Teori makroekonomi menganalisis kegiatan masyarakat dari sudut pandang yang menyeluruh. Selanjutnya itu ekonomi makro. Kalau ekspor meningkatkan devisa, kalau ekspor meningkat, devisa maka meningkat. Kalau impor meningkat, terjadi defisit pembayaran. Impor lebih besar dari ekspor, maka defisit pembayaran. Defisit pembayaran dapat menimbulkan efek buruk terhadap kegiatan kestabilan ekonomi negara. Pendapatan bruto adalah pendapatan kotor, pendapatan neto itu adalah pendapatan bersih, dan pendapatan per kapita itu adalah pendapatan tiap penduduk per tahunnya. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu ekonomi. Biasanya diukur dari tahun ke tahun, komparasi dengan tahun kemarin.
Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi diikuti dengan perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi diukur dari pendapatan per kapita yang makin meningkat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti dengan pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu masa tertentu. Nilainya diperoleh dengan cara membagi nilai produk domestik bruto atau PDB suatu tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Nah, rumus PDB per kapita itu adalah rumusnya produk domestik bruto dibagi dengan jumlah penduduk. Selanjutnya ekonomi makro. Faktor penyebabnya inflasi, yaitu terjadinya pengeluaran agregat melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Pekerja menuntut upah yang tinggi, akibatnya biaya produksi dari berbagai barang dan jasa dihasilkan meningkat, akan mendorong perusahaan menaikkan harga barang dan jasa. Masalah neraca perdagangan dan pembayaran, kegiatan ekspor impor kegiatan ekonomi yang penting dalam suatu negara ekonomi terbuka melakukan transaksi dengan negara lain, tidak seimbang-imbang impor dan ekspor dari aliran keluar masuk modal dapat menimbulkan masalah-masalah serius terhadap kestabilan perekonomian. Neraca defisit karena aktivitas ekspor kurang. Kalau impor banyak, maka cadangan devisa akan berkurang karena untuk membayar biaya impor. Selanjutnya ada pandangan ekonomi klasik. Dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan apabila produsen menaikkan produksi atau menciptakan jenis-jenis barang yang baru. Maka dalam perekonomian akan selalu terdapat permintaan terhadap barang-barang. Maka dalam perekonomian pada umumnya tidak pernah berlaku kekurangan permintaan terhadap barang-barang. Penawaran bertambah akan menciptakan pertambahan permintaan. Penawaran agregat adalah penawaran keseluruhan barang pada penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu diimbangi oleh keseluruhan permintaan terhadap barang-barang tersebut, sehingga terjadi keseimbangan dan tidak adanya kekurangan permintaan. Corak kegiatan perekonomian modern. Penerima-penerima pendapatan akan menyisihkan pendapatan mereka untuk menabung. Nah, tabungan akan dipinjamkan kepada pengusaha dan digunakan untuk investasi, yaitu melakukan pembelian barang-barang modal. Investasi akan menambahkan jumlah barang modal dan meninggikan kemampuan perekonomian untuk menghasilkan barang-barang kebutuhan masyarakat. Para penerima pendapatan dari tabungan pengusaha menggunakan akan membayar tabungan rumah tangga digunakan oleh perusahaan untuk investasi dan pengusaha membayar bunga dari tabungan yang diperlukan untuk kebutuhan usaha. Pengeluaran agregat perusahaan yaitu konsumsi rumah tangga, perusahaan dan investasi dari rumah tangga. Pembelanjaan agregat lebih rendah dari produksi, barang-barang dan jasa pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh, kurangan dalam pengeluaran agregat menimbulkan pengangguran dalam perekonomian. Nah, selanjutnya itu teori produksi dan kegiatan perusahaan. Teori tingkah laku konsumen memberikan latar belakang memahami permintaan para pembeli di pasar. Permintaan pembeli naik apabila harga turun. Faktor yang mempengaruhi penawaran adalah ongkos produksi. Kegiatan perusahaan memproduksi dan menawarkan barangnya diperlukan analisis. Analisis itu faktor produksi menghasilkan barang, ongkos produksi membandingkan ongkos penjualan dengan ongkos produksi. Selanjutnya, bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Perusahaan perseorangan, firma, CV, dan PT, ada juga perusahaan negara, yayasan, dan koperasi. Yang pertama itu perusahaan perorangan. Biasanya modalnya tidak begitu besar, hasilnya juga tidak terlalu besar. Contohnya toko kelontong, tukang sate, restoran, dan lain-lain. Nah, keuntungan pemiliknya kebebasan yang tidak terbatas oleh pemiliknya. Yang ketiga itu menguasai perusahaan dan bebas bertindak untuk keuntungan perusahaannya. Kelemahannya modalnya kecil dan sukar memperoleh keuntungan. Dan juga bersepakat membagi keuntungan secara bersama-sama berdasarkan. Yang kedua, PT atau perseroan terbatas. Jumlah produksi dan hasil penjualan merupakan hal yang penting. Negara maju hasil produksi nasional diciptakan oleh perusahaan ini. Perusahaan besar banyak dalam bentuk PT. Yang kedua itu kebaikan modal. Dapat mengumpulkan modal dengan mengeluarkan saham dan surat berharga. Yang kedua itu pemegangnya saham menjadi pemilik perusahaan. Yang ketiga, saham dapat dijual kepada masyarakat untuk menambahkan modal. Kalau uang sedikit, maka sedikit saham yang dimilikinya, dan sebaliknya, jika uang banyak, maka saham banyak yang dimilikinya. Jika pemilik tidak mau lagi memiliki perusahaan, ia dapat menjual saham yang dimiliki melalui pasar saham. Yang ketiga itu perusahaan negara. Nah, saham dimiliki pemerintah, pengurus diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah.
menjalankan kegiatan di bidang jasa yang dibutuhkan masyarakat seperti listrik, air, telekomunikasi, pos, dan lain-lain. Yang ketiga itu adanya koperasi. Koperasi itu bukan untuk mencari keuntungan, tapi melindungi kepentingan anggotanya. Macam-macam koperasi ada koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi kredit. Koperasi konsumsi itu kegiatan membeli barang dan menjual barang kepada anggota. Keuntungannya juga dibagikan kepada anggotanya. Yang selanjutnya adalah koperasi produksi. Nah, kalau koperasi produksi ini adalah produksi dari anggota dijual dengan harga tinggi dan tidak ditindak tengkulak atau pembeli. Kalau koperasi kredit itu adalah meminjamkan uang ke anggotanya dengan bunga yang rendah. Nah, ini ada perusahaan dari sudut teori ekonomi, tidak membeda-bedakan perusahaan pemerintah atau swasta, perusahaan perorangan atau perkongsian, atau perseroan terbatas. Tidak dibedakannya perusahaan besar atau kecil. Tujuannya mencari keuntungan maksimum menggunakan faktor produksi secara efisien mungkin sehingga keuntungan maksimum dan keuntungan maksimum pun dicapai. Nah, tujuan perusahaan memaksimum keuntungan, tapi ada juga tidak untuk kepentingan anggota, kepentingan masyarakat. Tujuan mencapai maksimum keuntungan, keuntungan dan kerugian, perbedaan ongkos produksi dan penjualan. Keuntungan apabila penjualan lebih besar daripada ongkos produksi, kerugian apabila penjualan lebih kecil dari ongkos produksi. Keuntungan maksimum apabila perbedaan penjualan lebih besar daripada ongkos produksi. Nah, selanjutnya itu ada fungsi produksi, kaitannya antara faktor produksi dengan tingkat produksi yang diciptakan. Nah, produksi sendiri adalah faktor produksi dibedakan, yaitu dari tenaga kerja, tanah, modal, keahlian, keusahawan. Peminimuman ongkos produksi diperhatikan, besarnya pembayaran faktor produksi, besarnya pertambahan penjual dari oleh faktor produksi, meminimumkan ongkos produksi dilakukan, unit produksi yang diambil adalah ongkos produksi yang murah dan penjualan yang maksimum. Nah, selanjutnya itu kegiatan memproduksi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kalau analisis jangka pendek, sebagian faktor produksi dianggap tetap jumlahnya, seperti mesin-mesin dan peralatan alat produksi dan bangunan. Faktor produksi yang berubah adalah tenaga kerja. Selanjutnya, jangka panjang, semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Faktor-faktor produksi dapat ditambah jumlahnya, seperti alat produksi dapat ditambah, mesin dapat dirombak, barang-barang baru dapat diproduksi. Nah, selanjutnya, firma dan industri. Nah, firma sendiri adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang untuk masyarakat. Pada umumnya, firma menghasilkan satu jenis barang. Industri, kumpulan dari firma-firma menghasilkan barang yang sama dalam suatu pasar. Selanjutnya itu ada faktor produksi, input, jumlah produksi, output. Nah, di sini ada tingkat produksi. Tingkat produksi barang tergantung pada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah kekayaan alam, dan teknologi yang digunakan. Teori produksi sederhana dan kaitannya antara tingkat produksi barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Faktor produksi jumlahnya tetap, modal, tanah, teknologi. Faktor produksi yang berubah adalah tenaga kerja. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Menjelaskan kaitannya tingkat produksi dengan tenaga kerja untuk mewujudkan produksi. Apabila faktor produksi yang dapat diubahnya jumlahnya tenaga kerja terus-menerus ditambah, produksi total akan bertambah sesudah mencapai tingkat tertentu, produksi menurun dan akhirnya mencapai nilai negatif, menyebabkan pertambahan produksi total semakin lambat dan menurun. Selanjutnya, proses pembangunan dalam ekonomi dengan kelebihan tenaga kerja. Masalah di negara berkembang tidak seimbangnya jumlah penduduk dengan kemampuan menciptakan pembangunan dan kesempatan kerja. Angka pengangguran tinggi, pertambahan penduduk cepat, mempersulit usaha mengatasi pengangguran, mewujudkan industrialisasi yang efisien, dan mengatasi kemiskinan. Ya. Di sini ada teori Lewis diperdalam oleh Ranis dan Weiss. Sebagian besar penduduk menjalankan kegiatan pertanian secara tradisional. Yang kedua itu sektor pertanian kelebihan tenaga kerja sehingga menimbulkan masalah pengangguran terbuka dan terselubung. Selanjutnya itu dari teori Lewis dan analisa ekonominya tentang proses pembangunan dalam ekonomi dengan kelebihan tenaga kerja. Biasanya kelebihan tenaga kerja merupakan pengangguran terselubung, kurang tenaga kerja terampil dan terdidik dan dapat diatasi dengan perluasan pendidikan. Juga adanya kurangnya modal, keluasan tanah yang belum digunakan. Pola proses pembangunan yang berlaku, menurut analisa si Lewis, corak proses pertumbuhan itu sendiri yang memungkinkan penanaman modal yang tinggi, teori klasik pengusaha berusaha memaksimumkan keuntungan,
Keuntungan tercapai apabila tingkat upah sama dengan tingkat penduduk marginal, jumlah tenaga kerja masih berlebih dari yang diperlukan. Nah, selanjutnya ada pengerahan dana untuk pembangunan. Sumber dana pembangunan itu pengerahan modal dalam negeri dan luar negeri. Yang kedua, modal dalam negeri bersumber dari tabungan sukarela masyarakat, tabungan pemerintah, dan tabungan paksa. Nah, ada juga modal luar negeri bersumber dari bantuan luar negeri, pinjaman luar negeri, dan PMA. Pinjaman luar negeri dapat bersumber dari pemerintah asing, badan-badan internasional, atau pihak swasta. Ada penanaman modal asing berasal dari pihak swasta. Lalu adanya juga tabungan sukarela masyarakat adalah pendapatan masyarakat tidak digunakan konsumsi tapi digunakan untuk disimpan atau ditabung. Nah, tabungan sukarela makin tinggi pendapatan per kapita masyarakat, makin tinggi tabungan sukarelanya. Makin berkembang suatu negara, makin tinggi tabungan sukarelanya. Langkah meningkatkan tabungan sukarela adalah kesanggupan menabung dan kemauan untuk menabung. Lalu ada pasar modal atau jual beli saham, saham perusahaan, menggerakkan modal dalam negeri. Peranan bank komersil adalah menyediakan pinjaman jangka pendek, menyediakan modal kerja untuk industri-industri dan jangka panjang untuk membuka usaha baru, keperluan penanaman modal. Selanjutnya, peranan stabilan ekonomi. Pemerintah berusaha menstabilkan ekonomi, makin stabil ekonomi, makin tinggi bunga dan menarik konsis untuk menabung. Stabilitas ekonomi dan naiknya suku bunga menggairahkan masyarakat menabung. Ekonomi tidak stabil menyebabkan suku bunga rendah dan menurunkan gairah masyarakat menabung. Konsumsi bersifat kemewahan perlu diawasi. Nah, nih, pemerintah melakukan pajak untuk barang mewah yang digunakan orang kaya, menaikkan tabungan pemerintah karena kelebihan pendapatan pemerintah dari pajak dan sektor-sektor lainnya. Makin tinggi pendapatan per kapita, maka makin besar juga penerimaan pajaknya. Makin besar pendapatan masyarakat, makin tinggi kesanggupan masyarakat untuk membayar pajak. Nah, pajak sebagai sumber pendapatan pemerintah. Pajak yang dipungut pemerintah itu pajak langsung atau direct tax. Dan yang kedua itu pajak tidak langsung atau indirect taxes. Nah, pajak langsung adalah pajak yang dikenakan atas pendapatan yang diterima atau kekayaan yang dimiliki, pajak pendapatan rumah tangga, pajak pendapatan perusahaan, pajak kekayaan. Nah, kalau pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada para pembeli yang menggunakan barang dan jasa dalam masyarakat. Contohnya seperti pajak penjualan, pajak impor, dan pajak ekspor. Pajak sebagai sumber pendapatan pemerintah. Di negara maju, pendapatan pajak terutama dari pajak langsung. Di negara berkembang, pajak langsung perannya kurang penting karena pendapatan masyarakatnya masih rendah, sehingga kemampuan membayar pajak masih rendah. Sumber pajak dari pajak tidak langsung, pajak langsung dari perdagangan luar negeri, atau pajak ekspor dan impor. Pajak impor tinggi untuk mengurangi impor barang mewah, melindungi industri dalam negeri, dan menjaga kestabilan negara pembayaran. Neraca pembayaran. Kebijakan ini memungkinkan pemerintah mendapatkan pendapatan yang besar. Selanjutnya ada pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu. Biasanya itu periodenya 1 tahun. Nah, pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Nah, ini rumusnya buat mencari pendapatan per kapita negara, yaitu dengan produksi nasional bruto atau PNB dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara. Pendapatan per kapita itu indikator standar hidup atau kesejahteraan negara dari tahun ke tahun, dapat menjadi pedoman kebijakan ekonomi yang stabil dari pemerintah, dapat menjadi perbandingan tingkat kesejahteraan standar hidup antar negara. Nah, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Sampai tadi masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan mengakhiri kelas ini ya. Demikian presentasi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.